Selamat datang kembali di channel Doyan Cuan untuk edisi hari ini Kamis 26 Maret 2026. IHSG hari ini koreksi kembali ya. Setelah kemarin technical rebound dari support dan hari ini koreksi dengan volume kecil ya. Kemarin volumenya lebih besar. Saat ini memang volumenya kecil lumayan ya. Jadi seperti gambaran kemarin IHSG supportnya masih sama di 7.000 ya dan resistannya masih di area 7.400. Selama kuat di 7.000 kemungkinan IHSG masih sideways ya, tetapi harus perhatikan apabila 7.000-nya di break kembali kemungkinan akan bikin lower low. Harus waspada juga ya di IHSG. IHSG terpantau dari asing masih akumulasi ya, walaupun nggak terlalu banyak, jadi sudah lumayan nih, jadi sudah mulai akumulasi dan turunnya juga pun sudah cukup dalam nih IHSG ya. IHSG dari MA 200 sudah turun 13 persenan ya. Ini juga sama dengan grup dari Pak Prayogo Pangestu ya, dia juga sudah turun cukup jauh dari MA 200-nya. Apakah ini kesempatan serok seperti IHSG ini ya, dia sempat mantul karena sudah turun cukup jauh ya. Oke, saham pertama ya ada cuan kita. Cuan ini ya, cuan dari MA 200-nya ya, di sekitar 1.600-an ini sudah turun 33% ya, dan belum ada technical rebound sama sekali ya. Dan ini seperti ada gap di atas ya, jadi menjadi resistennya ya, resisten pertama, dan bagusnya untuk cuan ini sudah mulai sideways ya. Ini sudah 4 candle ini sudah sideways menandakan penurunannya sudah mulai terbatas dan sudah mantul dan sudah mulai sideways ya, sudah ngebase. MACD juga sudah momentumnya sudah mulai melemah ya, menandakan mau golden cross ke atas. Hari ini koreksi tapi volumenya kecil nih, cukup menarik ya. Dan apabila kita lihat lagi, ring sideways-nya ini cukup lumayan ya, dia sampai 5% lebih ya, sampai 9% sampai 10% ini ya. Jadi cukup menarik untuk yang suka buy on weakness ya, beli on support dan jual di resisten, masih ada ring sekitar 10%. Jadi bisa dimanfaatkan ya untuk cuan 5% sampai 10% ya. Tapi tetap kalau seperti ini karena sifatnya spekulasi buy, jadi harus tetap lihat trading plan-nya ya. Apabila terkena stop loss harus stop loss dulu ya, karena apabila 1095-nya di break ya akan bikin lower low ya, karena ini sudah ngebase, apabila di break ya akan bikin lower low. Jadi harus keluar dulu ya cuannya, untuk dan nanti apabila kena stop loss bisa perhatikan lagi titik entry-nya ya. Seperti itu untuk cuan. Kita lihat dari segi bandarmologinya ya. Iya cuan ya, cuan hari ini sempat spek ke atas ya, opening, setelah itu bikin turun ya. Ini juga ada spek naik dan kemudian sudah mulai sideways ya. Ini sudah mulai ada akumulasi ya dari DH, ZP, ada, tapi retail juga masuk nih ya. Retail masuk, coba kita lihat dari foreign-nya. Dari foreign ini masuk ya, jadi DH ini adalah foreign, cukup menarik DH. Di average 1153 ya. Jadi cukup menarik, sudah foreign sudah mulai masuk dan harganya sudah mulai ngebase. Tetap bisa spekulasi buy ya di area supportnya. Oke, masuk saham kedua ya, ada BRPT. Oke, ini saham BRPT ya. BRPT juga sudah cukup dalam nih turunannya ya. Turunnya sudah cukup dalam apabila dari supportnya ya. Ini dari resisten terdekat dia sudah turun 40% ya, 40%, dan belum terjadi technical rebound ya, dan saat ini sudah mulai dia sudah paling nggak bikin lower low ya nih ya, sudah mulai ngebase. Support masih sama di area 1230 ya, dan sempat sampai ke atas nih dengan volume, dan hari ini volume koreksi, volume kecil, dan bagusnya sudah ada bullish divergence ya. Mudah-mudahan ini adalah pertanda bagus di BRPT ya. Untuk BRPT juga sama, karena masih ngebase seperti ini, kita pasang trading plan-nya buy on weakness, jual resistennya ya. Pasang stop loss 1/2 ya trading plan-nya. Mungkin bisa seperti ini ya, targetkannya ini di area high sebelumnya ya. Di area sekitar 1.500-an menjadi area target TP keduanya ya, karena ini range-nya cukup jauh ya, sampai 17%, jadi 5%, apabila mantul 5% bisa TP sebagian ya, nanti sisanya bisa TP di atasnya seperti itu. Tapi sama seperti yang cuan tadi, harus
resikonya harus terukur ya, apabila terkena stop loss juga harus stop loss ya. Cukup menarik ya, cuan secara teknikalnya memang masih downtrend, masih bergerak di bawah EMA 200, EMA 50 dan 20. Tapi secara teknikalnya dia sudah mulai ngebase, sudah mulai menarik ya secara teknikalnya karena sudah mulai terkontrol ya penurunannya ya. Kita lihat dari proxumnya apakah sudah mulai ada yang akumulasi seperti cuan tadi. Ini BRPT juga sama, bikin lower low terus ini ya dari chart intraday-nya, bikin lower low dan sudah mulai ngebase ini, kemudian diturun lagi ya. Masih ada big distribusi ya dari BK keluar. Coba lihat ke foreign ya, BK adalah dari foreign ya, BK keluar, tetapi secara teknikal ini ada ZU juga masuk sebenarnya ya. Ada ZYU, ada CC, ZP, sama ZP ya. Jadi untuk seperti itu untuk BRPT karena sudah mulai penurunan sudah mulai melemah dan ada bullish divergence bisa buy on weakness ya, walaupun memang tetap perhatikan apabila bikin lower low harus di cut loss karena memang statusnya masih ada distribusi ya dari BK ya tadi ya. Kita masuk saham kedua ya, ada TPA. Kita masuk. Sorry, saham ketiga ya. TPA. Oke, ini adalah teknikal dari TPA. TPA memang masih downtrend ini ya, kurang bagus secara chatnya ya. Berada di bawah EMA 200, EMA 50 dan 50. Masih downtrend dan bikin lower low ini ya, bikin lower low dan belum ngebase. Ini sempat ngebase tapi di break kembali ya di 4.990-an ya. Untuk TPA wait and see dulu karena belum ngebase ini ya, masih belum ngebase tapi dia sudah mulai nih. Oh sorry, dia bikin lower terus ya karena kemarin support di 5.300-nya sempat mantul ya, ini dari support kuatnya mantul kemudian di breakdown kembali ya dan sehari ini malah bikin lower low walaupun koreksinya dengan volume kecil ya. Kita lihat dari Broxumnya ya. Broxum juga masih ada distribusi tapi dari retail ya sepertinya ya. Sorry dari DP ya, DP KZ ya, bukan retail dalam ala masuk nih. Di average 5 ribuan. Jadi yang retail masuk hari ini sudah floating loss sedikit ya di harga 5 ribuan ya. Jadi seperti itu karena retail masuk dan bikin lower low wait and see dulu ya untuk TPA karena belum menarik sepertinya. Nunggu dia ngebase dulu paling nggak kuat di angka 5.000 malah bisa spekulasi buy di situ ya. Oke, saham terakhir ada GCCO ya, GCCO. Oke, ini adalah teknikal dari GCCO ya. GCCO sempat mantul dari supportnya EMA 200, kemudian di break ya, EMA 200-nya di break dan saat ini menjadi resisten ya. EMA 200-nya di sekitar angka psikologis ya, di 200. Menariknya dia sudah mulai ngebase ini ya. Sudah bikin support di 163 dan sudah mantul ya, mantul sekali dan saat ini sideways. Untuk sideways juga sama bisa buy on weakness karena sudah mulai terukur nih. Risk-rewardnya sudah mulai terukur, kita beli di support, jual di dekat resisten dan risk-nya juga cukup lebar jadi cukup menarik untuk swing ya. 1/2 untuk trading plan-nya. Kemudian dari volume juga sudah kecil ini ya. Kemudian akan masih dalam fase akumulasi ya setelah turun dan sudah mulai ngebase. Dari MACD juga oke nih, ada bullish divergence ini mudah-mudahan tanda yang bagus untuk GCCO ya. Kita lihat dari Broxum, hari ini memang masih dari Broxumnya masih ada normal distribusi ya. KK keluar, ada AKBK keluar, retail masuk nih ya. Ada PDXL, retail masuk, foreign juga masih distribusi ya. Untuk GCCO secara teknikalnya menarik, tapi retailnya malah masuk ini ya. Tapi secara teknikalnya oke ya, nggak masalah dan sudah mulai sideways, jadi sudah mulai terukur sebenarnya dan range-nya pun cukup lumayan. Jadi tetap perhatikan 163 sebagai support kuatnya ya, apabila di breakdown ya akan turun lagi ya. Target penurunannya kalau sampai di break ya sampai ke area 150-an ya, ini adalah dulu ada support ya. 150 sampai 144 ya. 150 sampai 140 ya. Jadi yang sudah beli misalkan mau beli di sini apabila terkena cut loss nunggu di bawah sekalian ya di sekitar 150 sampai 150-an sepertinya. Seperti itu ya untuk trading plan-nya dari GCCO. Kira-kira saham mana nih yang akan memberikan cuan besok karena turunnya sudah mulai terbatas ya, kemungkinan ada technical rebound ya. Jadi manfaatkan untuk buy on weakness di sahamnya Pak Prayogo Pangestu. Semoga bermanfaat. Salam doyan cuan.